Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan harinya buat kita untuk datang bersama-sama beribadah kepada Dia. Oleh karena itu, mari datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa di sorga, hormat bagi Bapa sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu erat dengan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap ibadah yang kami lakukan dan berkatilah setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu.
kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai hari ini di sini. Dan kami boleh diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Dan sebelum jauh melangkah di dalam beribadah, memuji menyembah Engkau di tempat ini, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripada-Mu. Karena kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Bahkan kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu, yang hari ini dengan jujur tulus di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami bisa berdosa dengan berbagai cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur dan tulus dari hati kami masing-masing kepada-Mu. Kami bisa saja menipu semua orang, membohongi semua orang, bersandiwara di hadapan orang, bahwa kami adalah orang-orang benar. Tapi di hadapan Tuhan kami tidak bisa bersandiwara. Karena Engkau omnipresent, Engkau omniscience, Engkau maha tahu, Engkau maha hadir. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang sanggup dan mampu untuk kami sembunyikan, untuk kami tutupi dalam hidup kami ya Bapa. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua kejahatan dosa yang kami lakukan kepada pemimpin bawahan kami, orang tua kami, saudara kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka dan terlebih kepadamu. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersorak-sorai datang kepada Dia. Mari kita masuki halamannya dengan puji-pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 16 ayat 4 sampai dengan 6. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan, biarlah mulut kami dan kehidupan kami menjadi pujian sejati yang indah dan harum di hadapan-Mu.
suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami diberi ketentraman, ketenangan, dan dapat memahami, mengerti, bahkan menghayati, dan diberikan anugerah kasih karunia-Mu untuk kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang cukup serius, tetapi memang kita harus jalaninya dengan rasa kasih, cinta kepada Tuhan, sehingga kita tidak terasa berat di dalam menjalani itu semua. Tema hari ini adalah bergiat dengan pengertian yang benar. Bergiat dengan pengertian yang benar, yang terambil dari Roma 10 ayat 2.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang ketika menjalani tugas dan tanggung jawabnya, paling tidak ada dua kelompok manusia di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Satu, orang yang bergiat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu. Orang yang kedua adalah orang yang tidak bergiat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Orang kedua ini biasanya disebut orang malas, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang suka melalaikan tanggung jawabnya, dan konotasi-konotasi yang tidak baik atau negatif yang menyertai di situ. Tetapi apakah benar orang yang bergiat pasti positif? Cukup menarik pernyataan dari Rasul Paulus. Karena di dalam Roma 10 ayat 2, Paulus mengatakan bahwa ada orang yang bergiat tetapi dengan pengertian yang salah atau pengertian yang tidak benar. Rupanya kalau kita bergiat tapi tidak dengan pengertian, atau lebih gampang saya bahasakan dalam bahasa Indonesia, pengetahuan yang benar, maka kemungkinan hasilnya atau prosesnya juga mengalami kesalahan. Oleh karena itu Paulus dengan tegas mengatakan, memang kalian, memang orang-orang Yahudi yang menjadi teman bicara atau teman dialognya, yang bergiat di dalam kebenaran yang mereka yakini tersebut, mereka memang giat kata Paulus, tapi kalian salah di dalam memahami kebenaran. Kalian punya pengetahuan yang tidak tepat, tidak akurat, pengertian yang tidak benar tentang kebenaran, sehingga kamu juga salah baik dalam prosesnya bahkan sampai hasil akhirnya. Oleh karena itu memang menarik kita kaji, kita teliti dengan baik pernyataan dari Rasul Paulus ini. Oke, kita sebelum masuk lebih dalam tentang firman Tuhan ini, paling tidak kita coba belajar dulu. Apa benar orang yang bergiat dengan pengetahuan atau pengertian yang benar, yang salah, pasti menghasilkan yang salah? Oke, coba kita kasih contoh. Misalnya kita ingin menanam padi. Tentu kita ingin menanam padi dengan harapan hasil padi yang kita tanam maksimal. Kemudian kita tidak punya pengetahuan yang cukup atau pengetahuan yang salah. Kita tanam di tanah yang tidak cocok. Kita tanam, kemungkinannya adalah hasilnya tidak optimal, atau yang kedua tanaman padi ini akan mati. Itu contoh-contoh kecil. Kemudian juga kita bisa saja mau ingin membudidayakan misalnya ikan air tawar. Tapi kita tidak tahu itu jenis ikan air tawar. Kemudian kita budidayakan itu dengan air laut atau di laut kita kasih patok-patok, kemudian kita taruh di sana. Kemudian kita tunggu hasilnya dengan harapan ikan ini akan besar dan juga optimal atau besar melebihi perkiraan ekspektasi kita. Tapi ternyata dia mati. Karena memang kita pengetahuannya tidak tepat, tidak benar. Karena ikan air tawar mana mungkin dibudidayakan di air yang asin atau air laut. Nah, contoh-contoh ini menarik kita kaji bahwa pengertian pengetahuan yang benar itu sangat penting. Oke, kita kasih contoh lagi satu. Misalnya ada satu tanaman yang cukup menarik, orang banyak sekali senang dan memang ada jenis-jenisnya yang sampai harganya sangat mahal. Yaitu yang saya maksud ada tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini cukup perlu perawatan yang benar, pengetahuan yang benar tentang bagaimana merawat anggrek ini. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar, misalnya dalam hal menyiram, kalau kita nggak tahu kan kita siramin sehari 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Pada anggrek perlu secukupnya. Dan kita juga perlu pengetahuan yang tepat tentang bagaimana memperlakukan anggrek ini. Kalau tidak tepat, jangankan menghasilkan bunga yang begitu bagus atau dia bertumbuh sangat baik, sulit diharapkan. Kemungkinan dalam waktu singkat atau dalam waktu yang tertentu dia akan mati. Oleh karena itu beberapa contoh ini menjadi dasar berpikir kita bahwa di dalam kehidupan ini manusia harus punya, dengarkan pernyataan saya sekali lagi, harus punya, itu kata Bapak, bukan.
itu saya sadur langsung dari pernyataan Rasul Paulus. Bahwa ada orang-orang yang bergiat di dalam ibadahnya, di dalam ketuhanannya. Tapi ternyata menjadi salah karena mereka punya pengertian yang salah. Oleh karena itu Paulus meluruskan kembali. Paulus sangat terbeban dengan orang-orang sebangsanya yang dia kasihi, dia sayangi. Dengan dia menjadi rasul orang non-Yahudi bukan berarti dia membenci, bukan berarti dia melupakan orang-orang sebangsanya. Dia sayang. Justru dengan dia menginjil, memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, dia punya kerinduan. Suku bangsanya akan melihat itu dan berbalik kepada yang namanya Yesus Kristus sebagai penggenap. Sebagai penggenapan hukum Taurat. Nanti bisa dibaca pasal 10 ayat yang keempat. Jadi nanti juga bisa baca di pasal yang 11 selanjutnya. Bahwa Paulus tidak membenci orang Yahudi. Dia sayang. Ketika dia menginjili orang non-Yahudi, dia punya kerinduan supaya orang Yahudi melihat karya Tuhan kepada non-Yahudi. Dan melihat bahwa karya itu untuk semua, termasuk orang Yahudi. Supaya mereka berbalik dan menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat Tuhan. Paling tidak ada beberapa hal yang salah dari orang-orang Yahudi di dalam memahami keimanannya. Yang pertama, mereka menganggap bahwa Kristus bukan penggenapan hukum Taurat. Itu dalam 10 ayat 4 tadi yang sudah saya sampaikan. Mereka berpikir bahwa Kristus bukan penggenapan. Taurat adalah Taurat yang harus dikerjakan dengan kemampuan mereka sendiri. Dan mereka akan merasakan keselamatan, mendapatkan keselamatan dengan melakukan Taurat. Dan akhirnya cara ini menimbulkan, mungkin mereka merasakan kebenarannya sendiri. Dan mungkin juga ada di sana rasa bermegah akan kehebatannya karena mampu mengerjakan Taurat itu. Padahal mereka salah. Mereka tidak akan pernah mampu. Udah pasal 7, pasal 6 sudah jelas disampaikan bahwa mereka tidak mampu mengerjakan itu. Dan Tuhan memberikan mereka Taurat untuk mereka sadar bahwa mereka tidak mampu melakukan kebenaran. Karena mereka tidak mampu melakukan kebenaran, maka harusnya mereka sadar dan mereka mencari penolong yang memampukan mereka untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar itu. Mereka tetap bersikeras untuk mengerjakan Taurat dengan kekuatannya sendiri. Itu yang disebut oleh Paulus sebagai bermegah. Dan Paulus berkali-kali mengatakan, jangan pernah engkau bermegah. Karena mereka pikir dari pengertian yang salah, dari pengetahuan yang salah ini menghasilkan tindakan-tindakan iman yang salah. Dan kemudian mereka bermegah. Itu hasil akhirnya bermegah. Tapi starting pointnya pengertian orang-orang Yahudi ini salah. Karena Tuhan menjadikan Taurat untuk menunjukkan kepada umat Israel, orang Yahudi, bahwa mereka tidak mampu melakukan kebenaran. Mereka butuh penolong dan penolong itu sudah datang di dalam Yesus Kristus namanya. Itu kebenaran yang mau diluruskan oleh Paulus kepada orang Yahudi. Mereka salah berpikir bahwa Yesus Kristus bukan penggenapan. Itu kesalahan pengertian, kesalahan pengetahuan pertama dari orang Yahudi. Kesalahan yang kedua adalah bahwa mereka berpikir bahwa mereka satu-satunya umat Tuhan. Kesalahan kedua pengertiannya adalah mereka berpikir mereka satu-satunya umat Tuhan. Dan orang di luar mereka tidak umat Tuhan dan tidak punya peluang, kesempatan, tidak punya anugerah keselamatan dari Tuhan.
Hingga mereka berpikir mereka di luar mereka itu adalah orang yang second class, orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan dimusnahkan Tuhan dan mendapatkan amarah Tuhan. Tetapi tiba-tiba Tuhan menganugerahkan Yesus Kristus, di mana Kristus Yesus ini menyatakan keselamatan di dalam dan melalui Dia. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus inilah keselamatan ada untuk semua bangsa. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 13, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa semua orang yang mengaku, semua orang yang percaya Yesus Kristus juru selamat akan diselamatkan. Baik di orang Yahudi ataupun non-Yahudi, semuanya menjadi sama kedudukannya sebagai penerima kedudukan. Asalkan mereka mengakui, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika mereka mengakui dan mempercayai Yesus Kristus Tuhan dan mereka beribadah kepadanya, maka mereka bergiat kepadanya. Itulah bergiat yang benar. Itulah bergiat dengan pengetahuan yang benar. Kalau kita bergiat memberikan persembahan, tapi dengan pengertian yang salah, bahwa kalau saya memberi, Tuhan akan membalas. Aku akan memberi, maka Tuhan harus membalas. Kalau aku kasih 100.000, nah mulai ini pengertiannya mulai salah ini yang ini. Kalau saya kasih 100.000, maka Tuhan harus membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Itu pengertian salah. Kalau memberi, Tuhan membalas, itu memang benar karena ada anugerah Tuhan di sana, bahwa Tuhan menghargai itu. Tapi kalau sudah mulai masuk ke dalam pengertian yang salah, bahwa aku memberi 100.000, maka Tuhan harus membalasku minimal 1 juta atau 100 kali lipat dari 100.000, maka itu sudah pengertian salah. Dan kalaupun aku bergiat di dalam memberi, itu semua ketidakbenaran, itu semua kenajisan, itu semua kejijikan di hadapan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kalau aku berpikir bahwa aku melakukan ibadah-ibadah supaya aku berkenan kepada Tuhan, dan kemudian aku merasa kalau saya bisa melakukan itu maka Tuhan pasti menolongku dan pasti ini dan itu dan segala macam. Oh, tunggu dulu. Kalau motivasi kita beribadah untuk kepentingan kita sendiri, kesombongan kita sendiri, belum tentu Tuhan akan berikan itu kepada kita. Karena kita bergiatnya dengan salah. Oh, kalau saya rajin pelayanan sebagai worship leader, sebagai singer, supaya saya bisa dilihat orang dan orang bisa melihat bahwa saya seorang yang rohani. Tentu dengan pengetahuan dan pengertian yang salah ini menjadi starting point yang salah. Maka proses pelayanan saya sebagai seorang WL atau sebagai seorang singer itu menjadi salah, dan pastilah hasil akhirnya salah, yaitu ketidakbenaran, sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan marah dengan semua itu. Bukankah di dalam Yesaya mengatakan Tuhan marah dengan semua ritual-ritual pengorbanan yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan salah, dengan pengertian yang salah, bahwa mereka bisa menyenangkan Tuhan dengan korban tanpa hati mereka. Tapi Tuhan yang melihat hati itu berkata, aku jijik melihat tanganmu itu. Aku jijik melihat semua ritualmu itu. Tetapi mari kita umat Tuhan, kita boleh bergiat, harus. Tetapi bergiat dengan pengertian yang salah? Tidak. Kita harus bergiat dengan pengertian yang benar. Bahwa kita bergiat karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan tidak perlu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya kita selamat. Tetapi dalam anugerahnya, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya sudah diselamatkan. Dan kalau begitu, untuk apa kita bergiat? Kita bergiat sebagai tanda ucapan syukur. Itu pengetahuan yang benar. Bukan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Perbuatan baikku, kegiatan dan bergiatku bukan untuk membuat saya dan saudara menjadi benar dan selamat. Tetapi karena dia sudah memberi kepada kita keselamatan yang sangat mahal dan tidak bisa kita bayar itu. Saudara tidak bisa beli itu, saya tidak bisa beli itu. Dan karena begitu mahalnya keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, maka saya meresponnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan bergiat sebagai tanda ucapan syukur. Bergiat dengan pengetahuan yang benar
adalah bergiat sebagai tanda ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bukan bergiat untuk mendapatkan keselamatan. Bukan bergiat supaya Tuhan berkenan. Tetapi bergiat karena Tuhan lebih dulu berkenan kepada saya dan saudara dalam keberdosaan kita. Nanti baca Roma 6. Dalam ketika kita masih berdosa, Dia sudah menyelamatkan kita. Luar biasa, ini anugerah yang hebat, pengetahuan yang hebat. Bahwa pengetahuan yang benar, pengertian yang benar membuat kita bergiat dengan benar. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bergiat di dalam Tuhan. Bukan untuk supaya saudara dan saya selamat. Bukan supaya saudara menjadi orang yang dikenal orang sebagai orang yang rohani. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi sungguh dengan hati yang baik. Karena saya dan saudara, karena kita sekalian sungguh-sungguh bersyukur atas semua anugerah Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan kita luapkan, kita nyatakan, manifestasikan semua kebaikan Tuhan dengan apa? Bergiat dengan ucapan syukur. Maka semua yang kita kerjakan tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi kesusahan, tidak akan menjadi sesuatu yang memberatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena dilakukan dengan ucapan syukur atas semua anugerahnya yang tak terhingga, yang tak terkira, yang tak bisa ternilai oleh apapun. Dia baik karena Dia sudah menganugerahkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah melakukannya bergiat dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan anugerahnya. Kiranya perjalanan iman kita lakukan dengan bergiat. Dan jangan takut, jangan gentar, bahkan jangan sampai jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menolong dan tangan Tuhan yang memampukan kita sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lakukan itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sehingga kita melakukan kebergiatan kita dengan ucapan syukur. Itulah bergiat dengan pengetahuan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya rahmat anugerah Tuhan yang menolong kami, agar kami dapat melakukan perjalanan iman kami bersama Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat ya Tuhan. Mampukan dan teguhkan dan kuatkan kami, agar kami mampu melakukan seluruh perjalanan iman kami dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dengan kasih dan anugerah-Mu, agar kami sampai di akhir perjalanan iman dengan akhir yang terbaik di dalam anugerah Tuhan. Berkati kami, tolong kami Tuhan, dan peliharakan hidup kami di dalam pertolongan-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu banyak berkat yang ada dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Kita akan menyanyikan lagu Nyanyi Puji Tuhan. Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bagiku kasihnya dicurahkan.
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini lagi. Kami bisa berkumpul bersama, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, bahkan belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Kiranya Engkau berkati firman-Mu, agar firman-Mu hidup di dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang melimpah di dalam keseharian kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu di dalam melakukan tugas tanggung jawab. Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga rumah tangganya, anak istrinya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan biarlah kami semua hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dikuatkan, diberkati, diingatkan supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi, baik yang beribadah secara daring maupun yang secara onsite pada saat ini. Tuhan, Engkau tolong kami semuanya, sehingga kami semuanya dilawat oleh kuasa firman-Mu. Kami diubahkan cara hidup kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap pergumulan hidup dari seluruh anggota gereja. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, Tuhan sendiri akan cukupkan bagi mereka. Yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, Tuhan Engkau berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Yang belum bekerja, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau bukakan jalan bagi mereka, supaya mereka juga boleh memperoleh pekerjaan yang layak seturut dengan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka, terutama yang sudah melakukan secara penuh onsite ya Tuhan. Tuhan Engkau jamah, berkati, proteksi mereka dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kesehatan, kekuatan yang prima boleh mereka rasakan di dalam setiap aktivitas belajar mengajar mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh majelis gereja ini. Tuhan berkati kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami semangat untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berhikmat di dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk mengambil bagian di dalam gereja ini ya Tuhan. Pakai kami semuanya hanya sebatas alat-Mu saja, dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan anugerahkan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, menyerahkan seluruh pergumulan daripada anggota gereja yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih mencari kebenaran. Kami mohon Tuhan Engkau jamah mereka, pulihkan mereka, dan pertemukan kami dengan mereka melalui pelayanan misi, pelayanan penginjilan, supaya mereka boleh mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini. Tuhan kiranya Engkau jamah, lawat, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka atau di setiap hospital hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang memulihkan, menyembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung kami di dalam setiap pelayanan yang ada, baik di pendidikan, di kerohanian, kesehatan, sosial. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati para pembina, pengurus yang Tuhan telah pilih, tetapkan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhanlah yang buat segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil adanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai gejolak ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan sebagainya yang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa kasih-Mu, menghadirkan shalom Tuhan di negeri kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini di dalam cinta kasih Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kemajemukan, kepelbagaian di dalamnya. Biarlah semuanya satu oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Dan juga berdoa, bersyukur untuk beberapa hari lagi bangsa ini akan merayakan hari raya daripada kemerdekaan negeri ini. Tuhan Engkau berkati. Biarlah kami semuanya boleh bersuka cita untuk mengisi kemerdekaan ini
dengan penuh cinta kasih Tuhan, melakukan tugas panggilan kami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak menyatakan hal-hal yang tidak benar, menyebar fitnah, hoax di mana-mana, melainkan kehadiran kami berdampak bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang keempat dan 10. Dalam hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita pada hari ini, supaya kita bergiat di dalam pengertian yang benar. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power
quietness is and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know